Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang vektor, khususnya tentang menentukan operasi vektor pada bidang bagian pertama, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan vektor serta perkalian vektor dengan skalar. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Operasi pada vektor diantaranya adalah perkalian vektor dengan skalar, penjumlahan dan pengurangan vektor, serta perkalian skalar dua vektor. Yang akan kita bahas sekarang tentang perkalian vektor dengan skalar, juga penjumlahan dan pengurangan vektor. Perkalian vektor dengan skalar. Hasil kali vektor A dengan skalar 2 akan menghasilkan vektor dengan besar 2 kalinya, sedangkan arahnya tetap. Secara umum, hasil kali vektor A dengan skalar K akan menghasilkan vektor K kali vektor A, yang besarnya K kali besar vektor A, dan arahnya sama dengan vektor A bila K-nya positif, dan berlawan arah dengan vektor A bila K-nya negatif. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Kita lihat vektor U. Ya, ini ada vektor U, di sini ada vektor W1. Kita perhatikan panjang dari vektor W1 terhadap vektor U berapa kalinya? 2 kalinya, betul. Kemudian arahnya sama apa tidak? Sama. Berarti K-nya berupa bilangan positif dan sama dengan 2. Berarti vektor W1 sama dengan 2 vektor U. Paham? Insya Allah. Kemudian vektor W2 sama dengan, kita lihat arahnya searah dengan vektor U. Kemudian panjangnya 1, 2, 3. Ya, berarti positif. 3 kali vektor U. Kemudian vektor W3. Ini W3 arahnya searah dengan vektor U, panjangnya, perhatikan, lihat. Betul, 1/2-nya karena searah positif, panjangnya 1/2-nya, berarti vektor W3 sama dengan 1/2 vektor U. Sekarang vektor W4. Lihat arahnya. Arahnya berlawanan dengan vektor U, berarti negatif. Kemudian panjangnya berapa kali vektor U? 2 kali, berarti vektor W4 sama dengan negatif 2 vektor U. Bagaimana? Sangat mudah. Sekarang kalau misalkan vektor tersebut kita buat dalam bentuk komponen vektor atau secara aljabar. Ya, dalam bentuk komponen vektor bisa dilihat lebih jelas, perhatikan vektor U-nya. Vektor U-nya 1, 2, 3, 4. 4 ke atas 1, ke kanan 4, ke atas 1, berarti vektor U sama dengan 4, 1. Vektor W2 sama dengan 2 kali vektor U sama dengan 2 kali 4, 1. Sama dengan 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2.
Vektor W2, 3 kali vektor U, berarti 3 kali 4, 1, 12, 3. Vektor W3 sama dengan setengah vektor U, sama dengan 1/2 kali 4, 1. 1/2 kali 4, 2. 1/2 kali 1 sama dengan 1/2. Dan W4 sama dengan negatif 2 kali vektor U. Sama dengan negatif 2, 4, 1 sama dengan negatif 8, negatif 2. Itu vektor U dan vektor W dalam bentuk komponen. Jadi vektor W sejajar dengan vektor U ditulis W sejajar U. Jika W sama dengan K kali U dengan K skalar, K anggota bilangan real. Jika K lebih besar 0, maka vektor W searah dengan U. Sedangkan jika K-nya negatif 0 atau jika K-nya kurang dari 0 atau negatif, maka vektor W berlawan arah dengan vektor U. Sedangkan dalam bentuk komponen, kalau kita punya vektor W sama dengan K kali vektor U, dengan vektor U-nya sama dengan U1, U2, maka ini akan sama dengan K kali U1, U2 sama dengan K kali U1, K kali U2. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal. Buktikan bahwa vektor U sama dengan 21 sejajar dengan vektor V sama dengan 63. Oke. Kita jabarkan dari vektor V sama dengan 63. Kita arahkan ke vektor U. Vektor U-nya adalah 21, 6 berarti 3 kali 2. 3 sama dengan 3 kali 1. 3-nya kita bisa keluarkan menjadi skalar, berarti 3, 2, 1. 3, 2, 1 adalah vektor U. Maka vektor V sama dengan 3 kali vektor U. Karena vektor V sama dengan perkalian skalar dengan vektor yang lain, yaitu vektor U, maka dikatakan vektor U sejajar dengan vektor V. Terbukti. Paham? Insya Allah. Pembahasan soal berikutnya. Tentukan apakah titik-titik P, Q, dan R kolinier atau segaris. Sejajar maupun segaris konsepnya adalah sama. Vektor yang satu merupakan kelipatan vektor yang lain. Nah, untuk membuktikan apakah titik P, Q, dan R segaris, maka kita buktikan bahwa P, Q sama dengan perkalian skalar K dengan QR. Namun di sini tidak selalu P, Q, QR. Ya, yang penting titik P dan titik QR itu termuat. Bisa PR sama dengan K kali QR. Ada P, ada Q, ada R. Bisa RQ sama dengan K kali RP. Ya. Yang terpenting adalah PQR termuat di sini semua. Paham? Oke. Masih ingatkah PQ sama dengan apa? Betul. Q dikurang P. Q-nya adalah 21 dikurang P-nya adalah 1 min 2. Sama dengan K kali QR. Ya. QR sama dengan R dikurang Q, R-nya adalah 47, dikurang Q-nya adalah 21. 1, 3 sama dengan K kali 2, 6. Maka di sini diperoleh 1 sama dengan K kali 2, maka K sama dengan 1/2.
Atau menggunakan 3 sama dengan K kali 6, K sama dengan 1/2. Maka dari sini diperoleh PQ sama dengan 1/2 QR. Jadi, karena vektor PQ merupakan perkalian skalar dengan vektor QR, maka PQR segaris. Bagaimana? Sangat mudah. Operasi pada vektor berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometris. Ada dua cara untuk penjumlahan maupun pengurangan vektor, yaitu aturan segitiga atau poligon dan aturan jajar genjang. Untuk aturan segitiga atau poligon, kita misalkan ada suatu vektor A dan vektor B, maka untuk menentukan A ditambah B, ya caranya adalah di sini ada vektor A, kalau cara aturan segitiga ataupun poligon dilanjutkan. Jadi ujung vektor A itu berimpit dengan pangkal vektor B. Ya, nih berimpit antara ujung vektor A dan pangkal vektor B. Jawabannya adalah awalu wa akhiru. Pangkal vektor A dan ujungnya adalah di ujung vektor B. Nah, ini adalah vektor A ditambah B. Paham? Insya Allah. Bagaimana kalau A dikurangi B? Nah, kita tahu kalau vektor B arahnya ini ke bawah, maka negatif vektor B arahnya kebalikannya, tapi panjangnya tetap sama. Jadi vektor negatif B itu adalah panjangnya sama dengan vektor B, namun arahnya berlawanan dengan arah vektor B. Berarti A dikurang B sama saja dengan A ditambah negatif B. Ya, nah kita buat vektor A-nya, kemudian vektor negatif B-nya. Ingat, kalau aturan segitiga, ujung vektor A berimpit dengan pangkal vektor negatif B. Sehingga jawabannya awalu wa akhiru. Awalnya di pangkal vektor A, ujungnya di ujung vektor negatif B. A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Bagaimana? Sangat mudah. Masih operasi pada vektor, penjumlahan, pengurangan vektor menggunakan aturan segitiga atau poligon. Diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, bagaimana untuk menjumlahkan A tambah B tambah C? Di vektor A, kemudian kita lanjutkan dengan vektor B, ya. Hasilnya adalah A tambah B. Kemudian kita lanjutkan dengan ditambah dengan vektor C. Nah, ini vektor C. Ya, hasilnya awalu wa akhiru. Awalnya di sini dan berakhir di ujung vektor C. Nah, sekarang kalau berupa titik, kalau di sini ada titik A, titik B, ya, itu adalah vektor A. Kemudian BC adalah vektor B, dan CD adalah vektor C. Berarti vektor AB ditambah BC ditambah CD, hasilnya adalah betul awalu wa akhiru. Awalnya huruf A, akhirnya huruf D, dan ini nyambung B, sini C. Jadi AB ditambah BC ditambah CD sama dengan AD. Awalu wa akhiru.
Paham? Insya Allah. Kemudian kalau ada vektor A ditambah vektor B, nah ini adalah A tambah B-nya, dikurangi C. Berarti min C-nya adalah berlawanan arah dengan vektor C. Maka diperoleh min C. Jawabannya awalu wa akhiru. Awalnya di vektor A, akhirnya di ujung vektor negatif C. Paham? Insya Allah. Penjumlahan dan pengurangan vektor menggunakan aturan jajar genjang. Misalkan ada vektor A dan vektor B. Untuk aturan jajar genjang, caranya adalah pangkal dari vektor A dan vektor B berimpit. Nah, ini vektor A, vektor B, dan ini berimpit. Ya, kemudian kita buat yang sejajar dengan vektor A dan sejajar vektor B. Maka hasil penjumlahannya adalah perpotongan vektor A dan vektor B dan juga perpotongan bayangan vektor A dan vektor B. Kita hubungkan dan ini adalah A tambah B. Paham? Insya Allah. Kalau kita bandingkan dengan aturan jajar genjang, perhatikan ini vektor A, kita lanjutkan dengan vektor B, maka A tambah B sama dengan seperti ini, ya. Bagaimana? Hasilnya sama. Sangat mudah. Jadi sifat-sifat penjumlahan vektor yang pertama adalah komutatif. A tambah B sama dengan B ditambah A. Sifat asosiatif, A tambah B ditambah C akan sama dengan A ditambah B tambah C. Mempunyai elemen identitas yaitu vektor 0. Vektor A ditambah vektor 0 akan sama dengan vektor 0 tambah vektor A akan sama dengan vektor A. Yang keempat, inverse dari suatu vektor. Vektor A ditambah negatif vektor A akan sama dengan negatif vektor A ditambah vektor A. Sama dengan vektor 0. Untuk penjumlahan maupun pengurangan vektor secara aljabar atau menggunakan komponen vektor di bidang atau di ruang dimensi 2, kalau kita misalkan punya vektor A sama dengan A1, A2, vektor B sama dengan B1, B2, maka vektor A ditambah vektor B akan sama dengan A1, A2 ditambah B1, B2. Ini setiap elemen yang seletak kita jumlahkan. A1 ditambah B1, A2 ditambah B2. Begitu pula kalau pengurangan. Ya, kalau pengurangan berlaku sama. Di sini tinggal dikurang. Bagaimana? Insya Allah bisa. Oke, kita lakukan pembahasan soal. Jika vektor A sama dengan 45 dan vektor B sama dengan negatif 3, negatif 2, tentukan vektor C sama dengan 3 kali vektor A ditambah 2 kali vektor B. 3 kali vektor A-nya adalah 45. Ditambah 2 kali vektor B-nya adalah negatif 3, negatif 2. Kita kalikan setiap elemen vektor dengan 3. Berarti 3 kali 4, 12. 3 kali 5, 15. Ditambah 2 kali negatif 3, negatif 6. 2 kali negatif 2, negatif 4. Sama dengan 12. Ditambah negatif 6. 15 ditambah negatif 4 sama dengan 6, 11. Bagaimana? Sangat mudah. Apakah sudah selesai? Belum. Di sini ada cari panjang vektor C. Jadi panjang vektor C-nya sama dengan akar dari elemen vektor C-nya. 6 kuadrat ditambah 11 kuadrat.
36 ditambah 121 sama dengan akar dari 157. Bisa diakarkan? Tidak. Ya, jadi jawabannya adalah akar 157. Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Diketahui koordinat titik A 1,1, B 3,5, dan C negatif 1,6. Tentukan vektor U sama dengan vektor AB dikurangi BC dan panjang vektor U. Vektor U sama dengan vektor AB dikurangi BC. Vektor AB, B dikurang A. B-nya adalah 35 dikurang 11. Dikurang vektor BC. C dikurang B. C-nya negatif 16 dikurang B-nya adalah 35. Akan menghasilkan 24 dikurangi negatif 4, 1. Sama dengan 2 dikurang negatif 4. 6, 4 kurang 1, 3. Jadi vektor U-nya adalah 6, 3. Panjang vektor U-nya. Panjang vektor U sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 36 ditambah 9 sama dengan akar dari 45. 45, 9 kali 5. Akar 9, 3 akar 5. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya diketahui vektor A 43, vektor B 1 negatif 2, dan vektor C 27. Jika vektor C sama dengan P kali vektor A dan Q plus Q kali vektor B, maka P kali Q sama dengan. Kita tuliskan kembali vektor C sama dengan P kali vektor A ditambah Q kali vektor B. Vektor C-nya adalah 27, P kali vektor A-nya adalah 43, ditambah Q, vektor B-nya adalah 1 min 2. Maka vektor 27 sama dengan 4P ditambah Q, 3P dikurang 2Q. Menggunakan kesamaan dua vektor, maka diperoleh sistem persamaan linier dua variabel. 4P ditambah Q sama dengan 2 dan 3P dikurang 2Q sama dengan 7. Gunakan eliminasi substitusi, kalikan 2 kalikan 1, maka diperoleh 8P plus 2Q sama dengan 4. 3P dikurang 2Q sama dengan 7. Kita jumlahkan. 11P sama dengan 11 diperoleh P sama dengan 1. 4P plus Q sama dengan 2, substitusikan P-nya 1, ditambah Q sama dengan 2, diperoleh Q sama dengan negatif 2. Jadi P kali Q sama dengan 1 kali negatif 2 sama dengan negatif 2. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya, ini soal ujian akhir nasional tapi lama ya, 2003. Dalam segitiga ABC diketahui P titik berat segitiga ABC dan Q titik tengah AC. Jika vektor CA diwakili oleh vektor U dan vektor CB diwakili oleh vektor P, maka PQ sama dengan. Kita buat satu segitiga sembarang. A, B, C. Titik P titik berat. Titik berat itu dari titik C ke tengah-tengah AB. Kita buat garis. Dari A ke tengah B, C. Dari B ke tengah AC. Nah, inilah titik berat. Misalkan titik beratnya adalah P. Q titik tengah AC. Ini adalah Q. Titik berat perbandingannya 2:1 ya.
Jika CA ini adalah vektor U, CB sama dengan vektor V. Yang dicari adalah PQ. Perhatikan PQ. Karena P merupakan titik berat, maka PQ sama dengan, ini perbandingan 1:2, berarti 1/3 dari vektor BQ. BQ kita arahkan awalu wa akhiru. Awalnya di huruf B, berakhir di huruf Q. Misalkan BC ditambah CQ. Sama dengan 1/3 BC ditambah CQ-nya adalah 1/2 dari CA. Maka hasilnya 1/3 BC. Kalau CB adalah vektor V, ini vektor V, maka kalau BC betul negatif V. Ditambah 1/2 CA adalah vektor U. Jadi hasilnya 1/3 dikali negatif V, negatif 1/3 V, ditambah 1/6 U, atau 1/6 vektor U dikurangi 1/3 vektor V. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, pada persegi panjang OACB, D adalah titik tengah OA dan P adalah titik potong CD dengan diagonal AB. Jika vektor A sama dengan OA dan vektor B sama dengan OB, maka vektor CP sama dengan, kita pengen tahu CP dalam bentuk vektor A dan vektor B. Kita ilustrasikan persegi panjangnya OACB. Jangan ketukar, jangan OABC. Ya, akan berbeda hasilnya. D titik tengah OA, ini titik D. Kemudian P titik potong CD dengan AB, ini titik P. Vektor A sama dengan OA, vektor B sama dengan OB. Yang dicari adalah C ke P. Oke. Vektor CP awalu wa akhiru. Awalnya di huruf C, berakhir di huruf P. Terserah kita mau ke mana saja. Mau ke CB boleh. Mau ke CA boleh. CAAP, CBBP boleh. Ya, misalkan kita pengennya CA ditambah AP. CA itu akan sama dengan negatif OB. Perhatikan ya. Ini akan sama dengan negatif OB karena CA dengan BO itu sama. Ditambah AP. AP kita lihat. Kalau ada dari C ke tengah-tengah sini, ke tengah OA, yaitu titik D. Titik O kita buat ke tengah BC. Misalkan di sini ada laki, maka garis AB ini terpotong menjadi di 3 ruas yang sama panjang. Maka AP itu akan sama dengan 1/3 dari AB. Negatif OB adalah berarti ini negatif B ditambah 1/3. AB-nya kita uraikan lagi menjadi AC ditambah CB. Negatif B ditambah 1/3. AC-nya adalah vektor B. CB-nya adalah negatif vektor A. Maka diperoleh negatif B ditambah 1/3 vektor B dikurang 1/3 vektor A. Sama dengan negatif 1/3 vektor A, negatif 2/3 vektor B. Adakah negatif 1/3 vektor A, negatif 2/3 vektor B? C jawabannya. Bagaimana?
Sangat mudah. Pemahaman konsep dan pembahasan soal tentang operasi vektor, khususnya tentang perkalian vektor dengan skalar, penjumlahan dan pengurangan vektor. Saatnya untuk berlatih. Semakin banyak berlatih, insya Allah semakin mahir. Allah bisa karena biasa. Nomor 1 tentang kolinier, nomor 2 penjumlahan dan panjang vektor. Kemudian sama dengan yang contoh sebelumnya, nomor 3. Nomor 4 tentang vektor secara geometris. Dan juga nomor 5. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.